Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Santoso MPD, dosen tetap Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Lamongan. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pembelajaran IPA inovatif dengan kode mata kuliah PB-IPA 24303 dengan bobot 3 SKS dan termasuk mata kuliah wajib rumpun kependidikan IPA. Mata kuliah pembelajaran IPA inovatif membekali calon guru IPA dengan pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis untuk merancang, melaksanakan, atau mensimulasikan secara micro teaching dan mengevaluasi pembelajaran inovatif yang relevan sebagai bekal utama menjadi pendidik profesional. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah pembelajaran IPA inovatif yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis karakteristik, sintaks, keunggulan, dan kelemahan berbagai model dan pendekatan pembelajaran IPA inovatif secara logis, kritis, dan sistematis untuk memilih model, pendekatan, dan strategi yang tepat sesuai dengan konteks. Selanjutnya, CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu merancang sebuah perangkat pembelajaran atau modul ajar IPA terintegrasi yang inovatif dengan mengimplementasikan salah satu model atau pendekatan yang relevan serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif. Selanjutnya, CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu mensimulasikan implementasi pembelajaran IPA inovatif secara mandiri, bermutu, dan terukur berdasarkan perangkat pembelajaran yang telah dirancang. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengkaji dan mengevaluasi secara kritis rancangan serta simulasi implementasi pembelajaran IPA inovatif berdasarkan kaidah dan etika serta menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam memberikan gagasan solutif untuk perbaikan berkelanjutan. Perkuliahan pembelajaran IPA inovatif diselenggarakan secara tatap muka atau luring dan secara daring atau online menggunakan LMS pada Unisla dan melalui Zoom Meeting. Model dan metode yang digunakan yaitu melalui ceramah interaktif yang artinya dosen tidak hanya menyampaikan materi secara satu arah tetapi secara aktif melibatkan mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui komunikasi dua arah. Selanjutnya, melalui metode brainstorming, kemudian case-based learning, diskusi kelompok, presentasi kelompok, project-based learning dalam format workshop atau klinik proyek, dan team-based learning dalam format simulasi mengajar atau micro-teaching, serta umpan balik sejawat atau teman. Dengan menggunakan pendekatan student center, saya berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Berikutnya adalah materi. Secara garis besar, materi perkuliahan terdiri dari 1. Landasan konseptual pembelajaran IPA inovatif yang terdiri dari problem based learning, project based learning yang terintegrasi dengan pendekatan STEAM, inquiry based learning, dan model berbasis teknologi seperti blended learning dan flipped classroom. Yang kedua adalah perancangan perangkat pembelajaran inovatif atau modul ajar. Dan yang ketiga adalah praktik dan evaluasi pembelajaran inovatif. Selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan berupa video pembelajaran, software Canva, Python, Google Colab, Pad Interactive Simulation, slide PowerPoint materi dari dosen. Selanjutnya, sumber pustakanya untuk mata kuliah ini terdiri dari pustaka utama dan pustaka pendukung. Sebagian besar rujukan utama merupakan bahan ajar, buku dan artikel jurnal ilmiah yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah sebagai luaran terintegrasi dari kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dengan bidang pengajaran. Selain itu juga sumber belajarnya dengan buku referensi dan artikel jurnal
relevan lainnya untuk mendukung materi pembelajaran IPA inovatif. Sesuai dengan kerangka Outcome Based Education atau OBE, penilaian dan evaluasi pembelajaran didasarkan pada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan sub CPMK. Komponen penilaiannya terdiri dari yang pertama adalah sikap, partisipasi aktif dan kehadiran. Penilaiannya melalui observasi sikap, keaktifan dalam diskusi, brainstorming, presentasi dan kehadiran menggunakan lembar observasi dengan bobot 15%. Yang kedua adalah tugas terstruktur dan mandiri. Penilaiannya menggunakan produk berupa resume, analisis kasus, dan graf komponen, bahan ajar, media, dan instrumen. Untuk bobotnya adalah 25%. Selanjutnya yang ketiga adalah ujian tengah semester. Teknik penilaiannya berupa tes tulis yang memuat uraian analitis, pemecahan masalah, dan studi kasus dengan bobot 20%. Selanjutnya yang keempat adalah praktik atau simulasi mengajar. Teknik penilaiannya berupa penilaian kinerja atau praktik melalui kegiatan pengamatan atau pengamatan micro teaching dan penilaian umpan balik sejawat menggunakan rubrik. Untuk bobotnya adalah 10%. Selanjutnya adalah proyek akhir berupa perangkat pembelajaran atau modul ajar. Penilaiannya berupa evaluasi produk akhir menggunakan rubrik penilaian proyek. Ini pengganti UAS dengan bobot 30%. Jadi totalnya semuanya adalah 100%. Penilaian yang saya lakukan secara objektif dan didasarkan pada indikator serta ketercapaian sub CPMK. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pembelajaran. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran sesuai dengan RPS pembelajaran IPA inovatif pada pertemuan ke-6 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan mahasiswa semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelancaran pada hari ini. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk hari ini Pak Agus akan melakukan presensi. Ada yang nggak masuk hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah. Hadir semua. Rajin-rajin ya kelas ini. Nah, selanjutnya Pak Agus akan mempresentasikan ya pembelajaran hari ini, yaitu tentang model project based learning berpendekatan STEAM pada pembelajaran IPA. Oh iya, sebelum itu ada yang masih ingat materi yang kemarin kita pelajari? Masih. Iya. Materi kita apa kemarin? Berbasis masalah. Oh iya, pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Nah sekarang pada pertemuan ini kita akan belajar tentang model PJBL berpendekatan STEAM ya pada pembelajaran IPA. Nah, tujuan atau sub CPMK-nya yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis integrasi PJBL dengan pendekatan STEAM dalam pembelajaran IPA. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu merancang pembelajaran inovatif menggunakan model PJBL berpendekatan STEAM dalam pembelajaran IPA. Nah, untuk perkuliahan hari ini ya kita mulai dari icebreaker terlebih dahulu. Pertama-tama mari kita bermain tebak-tebakan. Siap? Siap. Yang pertama, coba nanti Anda yang menebak ya.
Aku adalah benda yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bentukku mulus, pintar memasak, dan kadang berwarna putih. Ayo, apakah itu? Masih bingung? Yang ketiga, biasanya orang-orang yang lapar mencariku di dapur. Ayo, tebak. Oh, iya, Sandy, silakan. Meksiko Pak? Meksiko. Kita lihat apakah benar jawabannya dari Mas Sandy. Kalau dipikir-pikir ya harusnya benar ya. Nah, ternyata benar. Ternyata yang dimaksud adalah Meksiko atau Ada integrasi ilmu apa saja dalam alat Rescooter? Adakah integrasi sains, teknologi, engineering, art, dan matematik dalam alat ini? Nah, rumuskan pertanyaan terkait hal ini. Coba. Kira-kira pertanyaan apa yang Anda buat? Oh iya, silakan Mbak Avi ya. Bentuk integrasi transporter dalam STEM itu apa saja ya Pak? Oh, integrasi keilmuannya gitu ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, untuk pertanyaan Mbak Avi ya, kita akan mencari tahu bersama dengan mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran hari ini. Jadi nanti akan kita bahas bersama-sama di akhir kegiatan perkuliahan ya. Nah, sekarang materinya adalah model PJDL berpendekatan STEAM. Sudah dibuka bukunya di sini? Sudah dipelajari kemarin? Sudah. Nah, ini ada pada ada pada halaman 51. Nah, di buku Pak Agus yang telah tulis di sini itu juga ada pengertian dari model PJDL berpendekatan STEAM. Pak. Nah, untuk itu siapa dari sekian mahasiswa ini yang bisa menggambarkan dari STEAM itu seperti apa? Ayo silakan. Saya Pak. Oh iya, Mbak Aini, silakan Mbak. Maju. Oke, supaya teman-temannya juga bisa melihat. Silakan. Nah, bagaimana yang lainnya? Apakah benar jawaban dari Mbak ini? Benar ya? Ya, tepuk tangan buat Mbak ini. Dari sini terlihat jelas bahwa antara saya, teknologi, engineering, art, dan matematik ini kelima ini saling berhubungan. Ya, saya lanjutkan materinya. Nah, mengapa PJBL dan STEAM ini diintegrasikan? Nah, PJBL itu diibaratkan sebagai kendaraan yang menyediakan kerangka kerja, struktur, dan alur pembelajaran berbasis proyek. Nah, sedangkan STEAM sebagai muatan dan peta yang memberikan konten atau isi multidisiplin dan alat untuk navigasi mengerjakan proyek tersebut secara apa? Secara menyeluruh. Hasilnya pembelajaran menjadi kaya konteks, di mana siswa tidak hanya belajar IPA, tetapi juga menggunakan teknologi, merancang seperti insinyur, menganalisis seperti matematikawan, dan mengkomunikasikan seperti seniman. Sekarang lihat alat apa ini? Ayo, kira-kira alat apa itu? Panjat tebu. Nah, di sini Pak Agus juga membawa alat yang serupa, ya. Nah, mungkin perwakilan ya bisa maju ke depan untuk mencoba. Saya, Pak. Silakan.
Mas Akmal ya. Nah ini, coba dinyalakan. Coba mungkin biar kelihatan Mbak Zia melepas kertas. Nah, bagaimana? Sudah terlihat? Sudah. Bagaimana Mas Akmal? Menyedot kertasnya Pak. Mampu menyedot Menyedot kertas. Yes. Ya. Ada yang lain yang ingin nyoba? Iya, Pak. Dilihat ya, silakan ya. Baik Mas Akmal, terima kasih ya atas partisipasinya. Silakan kembali. Ya. Nah, bisa bergantian ya ke belakang. Selanjutnya, sintaks model PJBL berpendekatan STEAM itu seperti apa? Misalnya pada alat yang tadi, alat penyedot debu, merancang proyek alat penyedot debu. Yang pertama adalah tahapan pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Fokus utamanya adalah identifikasi masalah dan tantangan. Contoh integrasi aktivitas ini-nya adalah, nah sayanya memahami konsep dasar tekanan udara, gerak dan listrik sebagai pemicu ide alat penyedot debu. Yang kedua, rekayasa, yaitu merumuskan masalah sebagai sebuah tantangan desain yang perlu untuk dipecahkan. Jadi desainnya itu seperti apa, seperti itu. Nah, yang kedua adalah sintaks yang kedua adalah desain dan perencanaan proyek. Nah, rekayasanya di sini dan seni adalah membuat sketsa teknis, alat fungsional, yang ergonomik dan lain sebagainya. Ada estetikanya, keindahannya bagaimana. Terus kemudian sains dan teknologinya adalah riset ya, mencari dinamo yang kipas yang bisa sedot bagaimana. Matematikanya adalah menghitung dan menentukan dimensi alat serta perkiraan kebutuhan material, ukurannya, ya kan, diameternya berapa seperti itu. Terus yang ketiga adalah penyusunan jadwal proyek. Matematikanya menghitung estimasi biaya total, ya kebutuhan daya baterai dan lain-lain. Rekayasanya menyusun alur kerja perakitan yang logis dan menetapkan target waktu atau manajemen proyeknya. Terus kemudian tahapan sintaks keempat adalah monitoring dan perkembangan. Adalah rekayasa dan teknologinya, merakit komponen listrik dan mekanisme ya sesuai sketsa. Kemudian seninya adalah memastikan hasil rakitan itu rapi, kokoh dan memiliki tampilan yang menarik. Sainsnya adalah mengatasi masalah yang muncul. Misalnya ada isapannya lemah, kurang seperti ini ya kan. Nah, yang namanya monitoring kan seperti itu. Monitoring dan perkembangan. Terus kemudian tahapan yang kelima yaitu pengujian hasil, yaitu menguji ketahanan dan fungsionalitas alat secara keseluruhan. Kemudian sains dan matematikanya adalah melakukan uji coba kontrol, misalnya menyedot 5 gram debu dan sobekan kertas seperti yang tadi diperagakan oleh Mas Akmal, kemudian Mbak Zia tadi ya, dapatkah menyedot kertas debu seperti itu. Terus kemudian bagian yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Nah, bagian seni mendemonstrasikan produk dan mengkomunikasikan hasil secara efektif. Kemudian rekayasanya menganalisis kelemahan desain dan merumuskan ide untuk perbaikan atau peningkatan di masa mendatang. Langkah merancang proyek PJBL STEAM yang pertama adalah tentukan tujuan, kemudian yang kedua adalah rumuskan driving equation, rencanakan produk akhir, petakan aktivitas tim, susun jadwal dan alur kerja, kemudian rancang instrumen assessment. Ini semua ada di buku ini, ya, nanti bisa dipelajari bersama. Nah, penilaian proyek PJBL STEAM ya, ini menilainya bagaimana Pak? Cara penilaiannya bukan seperti penilaian yang pada umumnya, tetapi pergunakanlah asesmen otentik. Penilaian tidak hanya pada produk akhir, jangan menilai dari produknya. Bagaimana? Nah, di sana coba lihat. Nah, ini.
Jadi penilaian tidak hanya kepada produk akhirnya saja, tetapi lebih kepada proses. Ya, mulai dari tahapan sitak yang pertama sampai sitak yang terakhir tadi. Jadi bukan menilai hasil akhirnya saja, tetapi prosesnya itulah yang kita nilai. Nah, ini adalah bentuk kriteria dalam rubrik penilaian. Yang pertama adalah pemahaman konsep, proses desain dan pemecahan masalah, kreativitas, dan estetika produk, ya sampai ke kolaborasi dan komunikasi ini pada saat presentasi. Nah, tugas kelompok, silahkan Anda membentuk kelompok beranggotakan 4-5 orang, ya. Silahkan berkelompok, terus kemudian merancang kegiatan pembelajaran PJBL berpendekatan STEAM. Silahkan berkelompok. Bisa diputar, ya. Nah, silakan berkelompok. Ya, share, ya. Ini bukunya kan? Ya. Sudah? Nah, sekarang coba dilihat, ya. Setiap kelompok bertugas merancang sebuah draft RPP atau modul ajar PJBL berpendekatan STEAM untuk pelajaran IPA SMP. Nah, alur kerjanya pilih 1 CP atau capaian pembelajaran, susun draft RPP atau modul ajar sesuai 6 langkah PJBL tadi. Kemudian siapkan simulasi mengajar berdasarkan RPP tersebut. Ya, jadi Anda akan mensimulasikan atau istilahnya mengejar di depan kelas. Nah, silakan berdiskusi. Jadi percakapan membuat semacam model ajar atau perangkat pembelajaran yang di dalamnya itu model, project, test, ini kemudian pendekatannya adalah pendekatan STEAM. Untuk materinya bisa bervariasi, ya. Materinya itu bisa menggunakan misalnya konsep energi, kemudian pencemaran lingkungan. Ada ditanyakan? Ya. Kelompok sini bagaimana? Belum, ya silakan didiskusikan. Terus kemudian juga silakan didiskusikan mengenai alat yang tadi pada saat persepsi tadi. Itu tadi kan ada alat rice cooker. Nah, itu apakah sesuai dengan pembelajaran STEAM? Komponen-komponen apa aja yang ada di dalamnya? Silakan didiskusikan. Suaranya nanti berupa apa? Dokumen draft RPP atau modul ajar, kemudian simulasi mengajar di depan kelas. Jadi Anda setiap kelompok mensimulasikan di depan. Kemudian pergunakan media pembelajaran yang menarik sebagai nilai plus. Sudah paham? Sudah. Nah, sekarang coba tadi dari kelompok ini adakah yang mau mempresentasikan apakah gambar pada saat awal tadi itu sudah merepresentasikan dari pembelajaran STEAM? Siapa? Oh ya, silakan, sudah siap. Mungkin bisa maju ke depan. Iya, benar sekali. Dari diskusi kelompok kami, untuk rice cooker tadi itu sudah terpenuhi untuk STEAM-nya. Untuk yang size-nya itu menerapkan ilmu fisika dan kimia. Kemudian untuk teknologinya itu menggunakan sensor yang mana untuk mendeteksi suhunya. Kemudian yang engineering itu lebih ke aspek keamanan dan daya tahan dari rice cooker tadi. Kemudian yang artnya itu lebih ke aspek bentuk dan warnanya untuk menarik pelanggan. Kemudian untuk yang matematis itu lebih ke rasio antara volume dan airnya dalam proses menanak nasi itu. Baik. Bagus sekali, Linda. Silakan kembali ke tempat duduknya, ya. Yang lain juga sependapat?
ini sudah terpenuhi? Pertama tadi kita membahas apa? Menganalisis integrasi PJDR dengan pendekatan STIM dalam pembelajaran IPA. Sudah terpenuhi ya? Terus mahasiswa mampu merancang pembelajaran inovatif menggunakan model PJDR berpendekatan STIM dalam pembelajaran IPA. Sudah terpenuhi juga. Untuk simulasinya bisa dilakukan pada pertemuan berikutnya. Sekian video rekaman mata kuliah pembelajaran IPA inovatif. Video ini sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mudah-mudahan dapat menjadi pertimbangan baik dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi. Terima kasih.